adik-adik semua. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Halo anak-anak semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi, memuji nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian, lagu-lagu Natal. Ya kan, Miss Olvai? Iya, Miss Yuli. Ya anak-anak, karena sekarang kan sudah bulan Desember, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Yesus. Nah, untuk itu Miss ajak anak-anak semua untuk memuji Tuhan dengan lagu-lagu Natal, dan Miss ajak anak-anak semua berdiri. Kita mulaikan ibadah kita. Kita menyanyi bersama-sama lagu Ding Dong Ding. Berdoa, semuanya sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menolong semua anak-anak di rumah yang sedang mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus menolong, memimpin sehingga
kami semua boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan bernyanyi memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami semua. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Dan saat ini Miss ajak anak-anak semua menyanyikan lagu Hari Natal Sungguh Senang. Masih tetap berdiri ya. Oke. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indahnya yang merdu, la 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 la. Memberitakan kabar selamat, la 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 la. Sekali lagi ya. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indahnya yang merdu, la 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 la. Memberitakan kabar selamat, la 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 la. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, silakan duduk semua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu pujian. Yesus, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis. Kau termanis, namamu termanis. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa ya. Anak-anak yang di rumah silakan sikap doa yang baik ya. Miss Derti akan pimpin kita di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini, di hari Minggu, Tuhan masih boleh memperkenankan kami untuk beribadah kepadamu. Kami sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan senang dengan puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan sekarang ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk mau belajar dan mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, baik yang di rumah maupun Miss Derti yang bercerita. Tuhan menolong, memimpin, menyertai, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari hari ini boleh sungguh-sungguh kami mendengarkan dengan baik
dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, nah anak-anak, pagi hari ini Miss Derti akan bercerita. Miss Derti baca di dalam Kitab Perjanjian Lama di Yosua pasal 8. Wow, ada apa ya di Yosua pasal 8 ini? Nah, kalau judulnya Miss baca ini, Ai dibinasakan. Wow, dibinasakan. Oke, nah anak-anak, Miss Derti baca ceritanya begini. Tapi sebelum Miss Derti bercerita, Miss mau tanya kalian dulu. Anak-anak, pernahkah kalian ditinggalkan papa mama di rumah? Kalian tidak boleh ikut kemana papa mama pergi. Mungkin karena kalian distrap, kalian kena hukuman, kalian tidak taat sama aturan papa mama. Akhirnya kalian ditinggal di rumah, kalian tidak boleh ikut papa mama kemana papa mama pergi. Wow, anak-anak, bagaimana perasaan kalian kalau ditinggal sama papa mama? Kalian di rumah, papa mama pergi. Pasti kalian rasa sedih, susah, tidak ada sukacita di hati. Anak-anak, kira-kira begitulah akibat kalau kita tidak taat, kita tidak ikuti aturan. Pasti hati kita susah, kita sedih. Nah anak-anak, dulu bangsa Israel pernah ditinggalkan Tuhan. Wow, apalagi ini ya. Kalau papa mama tinggalkan kita, ya mungkin sebentar juga akan kembali ke rumah. Ini loh bangsa Israel. Karena tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak mau bersama dengan orang Israel lagi. Tuhan tinggalkan karena mereka tidak taat, tidak ikuti aturan Tuhan. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Akibatnya anak-anak tahu, bangsa Israel waktu menyerang kota Ai, mereka kalah karena Tuhan tidak bersama dengan mereka. Nah itu akibat kalau tidak taat ya, kita ditinggalkan. Sama dengan bangsa Israel, Tuhan tinggalkan. Mereka berperang sendiri, maju melawan orang Ai. Tapi akhirnya apa? Mereka kalah. Wow, anak-anak tahu, Raja Ai merasa bangga. Dia senang sekali karena dia berhasil mengalahkan orang Israel. Raja Ai semakin merasa hebat, semakin berani. Lalu bangsa Raja-raja Ai bilang begini, oh ternyata orang Israel itu tidak kuat, tidak ada apa-apanya. Wow anak-anak, betulkah? Tunggu dulu. Setelah bangsa Israel sadar dan mereka bertobat, mereka kembali taat, setia kepada Tuhan, Tuhan kembali menyertai bangsa Israel. Mereka maju lagi berperang melawan Raja Ai. Karena itu, ketika Yosua kembali memimpin bangsa Israel berperang melawan Raja Ai, Tuhan memberikan aturan-aturan yang harus diikuti dan ditaati oleh orang Israel. Wah, kali ini bangsa Israel taat dan dia mau mengikuti aturan atau perintah yang Tuhan berikan. Yosua dan tentara Israel mengikuti aturan perang yang Tuhan berikan dengan mengajak 5.000 tentara untuk memancing Raja Ai keluar. Nah anak-anak, Yosua dan tentara Israel itu pura-pura mereka melarikan diri. Sehingga Raja Ai dan tentaranya mengejar tentara Israel sampai begitu jauh mereka tinggalkan kota Ai. Raja Ai dan tentaranya tidak sadar
mereka tidak tahu loh kalau sebenarnya mereka itu dijebak. Ternyata di belakang kota Ai masih ada sekitar 3.000 tentara orang Israel. Nah, karena itu setelah sudah sangat jauh Raja Ai dan tentaranya mengejar tentara orang Israel, akhirnya Yosua memberi tanda dengan mengangkat apa ini? Mengangkat lembingnya. Dia mengangkat lembingnya tinggi-tinggi sampai majulah 3.000 tentara Israel yang tadinya sembunyi di belakang kota Ai itu merebut dan membakar kota Ai. Wah, waktu kota Ai itu sudah terbakar, Raja Ai itu sadar. Sudah jauh dia kejar orang tentara Israel, lalu dia menoleh ke belakang. Wow, ternyata kota Ai sudah terbakar. Lalu dia mau kembali lagi, berusaha kembali, mau menyelamatkan kotanya yang sedang terbakar itu. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Yosua dan tentaranya mengejar dan menewaskan banyak orang Ai. Tentara Ai dan Raja Ai ditangkap. Raja Ai digantung pada tiang sampai sore, sampai mati. Nah, anak-anak, dengan matinya Raja Ai itu berarti bangsa Israel menang di dalam perang itu. Nah, anak-anak, orang Israel, bangsa Israel bersukacita. Mereka gembira, mereka senang karena mereka sudah menang dari perang, mengalahkan Raja Ai. Mereka berhasil merebut kota Ai. Nah, anak-anak, waktu orang Israel mengikuti aturan Tuhan, mereka itu taat sama Tuhan, setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati bangsa Israel dengan memberi kemenangan waktu berperang dengan orang Ai. Bangsa Israel bersyukur, mereka bersukacita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, jadi ternyata kalau kita itu taat, ikuti aturan-aturan itu baik, kita akan diberkati, hati kita akan senang, kita akan disayang banyak orang, disayang sama papa, mama, disayang sama guru, terlebih Tuhan Yesus sayang sama kita. Tapi kalau kita tidak taat, kita bisa dapat apa? Kita bisa dimarah, kita bisa dihukum, hati kita susah, kita sedih, kita kehilangan, kita tidak dapat sukacita. Apalagi kita tidak dapat berkat. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana? Kalian mau pilih yang mana? Mau taatkah atau tidak taat? Tapi Bu Guru Derti yakin anak-anak TK Kalam Kudus banyak loh yang taat-taat ya. Nah, ini yang Tuhan senangi, yang Tuhan harapkan ya. Kalian mau dapat berkat, disayang orang banyak, kalian harus taat ya. Kalau kita tidak taat, sudah tahu tadi akibatnya ya, akan dapat marah, dihukum, kehilangan sukacita, tidak ada sukacita di hati. Nah, anak-anak, demikian ceritanya Miss Derti pagi ini. Nah, kita akan mengulas kembali ayat hafalan kita di Efesus pasal 6 ayat 1. Kalian pasti semua sudah hafal ya. Yuk sama-sama kita ucapkan Efesus pasal 6 ayat 1 sama-sama ya. 2, 3. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, anak-anak, demikian ceritanya Miss Derti pagi hari ini. Miss Derti harap kalian semua bisa mengikuti firman Tuhan ya, taat sama papa mama, guru, lebih kepada Tuhan.
ceritanya Miss Berti, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami semua, walaupun kami masih kecil-kecil, tapi kami mau belajar taat. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau taat, kami mau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita pujikan lagu Dari Pulau dan Benua. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Semua sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati persembahan yang sudah dikumpulkan supaya boleh terpakai untuk pekerjaan Tuhan dan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Papa Mama dalam tugas pekerjaannya, berkati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini sehingga boleh selesai dengan baik. Kami serahkan untuk kami semua, Tuhan terus berkati, Tuhan pimpin anak-anak supaya kami tetap rajin, tetap setia untuk selalu beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku,
Anak-anak semua, Miss mengucapkan terima kasih banyak buat anak-anak yang sudah mengirimkan aktivitas minggu lalu. Aktivitasnya bagus-bagus loh, semua keren-keren. Buat papa mama yang sudah membantu anak-anak semua, diucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, untuk aktivitas minggu ini adalah membuat lembing. Anak-anak, lembing itu adalah tombak. Tombak yang digunakan untuk menyerang musuh. Nah, nanti anak-anak buat lembing bisa dari gulungan-gulungan kertas koran atau kertas asturo atau kertas apa saja. Atau bisa juga anak-anak buat dari kayu ataupun bambu kalau ada. Dan jangan lupa di ujungnya harus dibuat seperti ini ya, agak tajam. Tapi harus hati-hati ya, oke? Bisa? Pasti anak-anak bisa ya Miss Yulia? Bisa. Iya. Bersama Yesus pasti bisa. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai dan sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.